Tentu akan challenging banget bagi pemain depan Persib Bandung yang akan bergabung. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan dibandingkan dengan pemain sebelumnya, Cio Alves dan David da Silva. Makanya lamun main butut di awal-awal, kudu ada kuat mental lah yang pemain Persib nu anyar. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama, kita udah tahu lah ya, banyak sekali pemain-pemain Persib Bandung yang pada akhirnya harus hengkang. Semua pemain asing dan beberapa pemain lokal, dan yang paling bikin menjadi sorotan bukan hanya di wilayah ruang lingkupnya Persib saja, yaitu bobotoh, tapi juga bisa dibilang di hampir penjuru sepak bola Indonesia. Karena siapa yang tidak tahu gitu kan, dengan duet legendaris Bajil, legendaris lah, keterlaluan, kelebihan gak bobotoh kalau saya bilang ini adalah duet legendaris gitu kan. Padahal ya memang sangat menakjubkan duet antara Cio Alves dan juga David da Silva, ditambah trio luar biasa sekarang dengan Tyrone Delfino, harus hengkang. Kita tahu kalau dua pemain ini ditambah kalau tiga pemain ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk Persib Bandung. Walaupun mungkin untuk musim sekarang David da Silva tidak sehebat tahun kemarin karena memang ya dia berkutat dalam cedera, tapi kita tidak bisa nafikan bagaimana kontribusi seorang David da Silva kepada Persib Bandung. Tentu ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan besar, termasuk dari diri saya pribadi. Akankah pemain penggantinya nanti memberikan permainan yang kualitasnya, kontribusinya sedikitnya menyamai kualitas dan kontribusi David da Silva dan Cio Alves? Beberapa nama sudah disebutkan, nama-nama yang dirumorkan. Sadil udah jelas lah ya, udah bergabung. Kalau Sadil mah resmi udah diumumin. Kita berbicara pemain depan, ada Berguinho, ada juga William, ada juga katanya Kang Baros, ada juga katanya Leo Gaucho, bobotoh salam dunia. Bahkan ada juga sebenarnya pemain-pemain yang nggak masuk ke radar di obrolan-obrolan tongkrongan bobotoh ataupun media-media yang bergabung membahas tentang Persib Bandung, tapi akan bergabung ke Persib Bandung juga. Kita lihat juga beberapa tahun kemarin nggak ada sebenarnya rumor-rumor tentang beberapa pemain seperti Kocijanya kalau saya nggak salah, Gustavo Perangkat deh kalau saya nggak salah, itu nggak ada rumor-rumornya tiba-tiba bergabung Persib Bandung. Nah sekarang pun saya yakini dibalik begitu hangatnya rumor tentang Persib Bandung, pemain yang akan bergabung Persib, pasti ada beberapa pemain yang tidak tercium oleh media-media manapun yang justru akan bergabung dengan Persib Bandung. Nah, posisinya seperti apa? Posisinya di mana kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Tapi intinya bobotoh, kehilangan Cio Alves, kehilangan David da Silva tentu memberikan sebuah luka bagi bobotoh sealam dunia. Tapi inilah sepak bola, harus tetap berjalan. Apalagi kalau seandainya Persib Bandung nantinya ingin mendapatkan semacam target yang lebih besar dari target musim sekarang. Ini satu hal yang membuat Persib Bandung tentu menjadi challenging juga untuk mendapatkan pemain yang lebih berkualitas. Karena Dabi mah yakin bobotoh, kalau pemain penggantina alus mah minimal sepadan, Persib minimalnya juara dari hat-trick tanpa berprestasi di Asia, tidak akan ada istilah-istilah dibandingkan dengan pemain-pemain sebelumnya. Tapi kalau seandainya para pemain pengganti ini gagal mengemban amanah yang begitu besar dari bobotoh, dari manajemen Persib Bandung, tentu akan menimbulkan sebuah pertanyaan dan juga ya tadi dibanding-bandingkan dengan pemain sebelumnya. Karena pemain sekarang pun ada beberapa pemain seperti Gelvane mungkin, siapa lagi ya, pemain-pemain seperti Kocijan agak ketutup karena Persib Bandungnya juara, ketutup oleh pemain-pemain yang lain. Ada perbedaan cara bermain Persib yang dimana murni counter attack target man di musim sebelumnya karena kita masih ada David da Silva. Sekarang bermain lebih kalem, lebih possession, memang tetap ada counter attack-nya, tapi tidak seefektif dulu. Nah ini merupakan perubahan strategi karena tidak adanya seorang David da Silva. Jadi Persib ketolong sama perubahan strategi ini, di mana Persib yang dulu sangat bergantung kepada peran predator David da Silva, tapi di musim sekarang itu dirubah.
Nah, hal-hal seperti ini juga yang kemungkinan akan tetap terjadi di Persib Bandung untuk musim depan. Jadi, Persib pasti sudah ada, khususnya Coach Bojan Hodak, gambaran harus seperti apa nih permainan Persib Bandung musim depan. Apakah full possession football, permainan cantik seperti Dewa United, atau full counter attack target man seperti Persib Bandung di musim sebelumnya, atau counter attack yang diimbangi dengan possession football tanpa seorang target man seperti Persib Bandung ketika juara back to back musim ini. Nah, ini tentu pasti sudah dipikirkan oleh Coach Bojan Hodak. Saya jamin itu. Karena ketika kerangka berpikir permainan taktikal sudah ada, Coach Bojan Hodak tinggal mencari pemain-pemain mana yang bisa melaksanakan taktik sesuai dengan keinginannya. Pemain yang memiliki playmaker-nya ya apakah yang harus sekreatif Messi kah? Maaf, bukan Messi, maksud saya Messi Doro kah? Seperti Zaza kah? Atau slowman seperti Tyron Delvino tapi pintar membuka ruang kah? Seorang back sayap ataupun seorang striker sayap yang harus kencang kah? Atau cukup dengan memiliki challenging dia dalam penempatan posisi dan juga cepat mengalirkan bola kah? Itu pasti sudah difikirkan oleh Coach Bojan Hodak. Kita tunggu aja pemain mana yang akan bergabung dengan Persib Bandung. Yang jelas beberapa nama saya sudah ada bocorannya. Kita akan bahas di konten selanjutnya. Assalamualaikum.